Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Dibuang istri dan mertua, bagian kedua. Ternyata kertas-kertas itu berisi resep ramuan herbal tradisional yang digunakan untuk memijat. Resep-resep tersebut tertulis terpisah sesuai dengan penyakitnya. Astaga, Nek. Sejak dulu kau selalu saja membanggakan tentang hal ini, ungkap Abbas sambil mendengus kasar. Dia kembali menggulung kertas resep itu, dan dimasukkannya lagi ke dalam kotak. Abbas meletakkan kotak itu kembali ke lemari. Selanjutnya, dia segera beranjak pulang. Untuk sementara, rumah neneknya akan kosong. Abbas juga sama sekali tidak berpikiran untuk menjual rumah sederhana tersebut. Kini Abbas pulang ke rumah. Dia langsung menemui Dennis, anak itu terlihat sudah tertidur di ranjang. Abbas lantas menghampiri Dennis. Saat itulah, atensinya tertuju ke arah lebam yang ada di pergelangan tangan Dennis. Abbas memicingkan matanya, agar bisa melihat dengan lebih jelas lebam yang ada di tangan Dennis. Ia ingin menanyakannya pada Dennis secara langsung. Tetapi tidak tega karena Dennis tidur nyenyak sekali. Alhasil Abbas pergi ke kamarnya. Bersamaan dengan itu, mertuanya datang. "Baru pulang kau?" timpal Tania. "Iya, Mam. Aku harus mengurus pemakaman nenek sampai selesai." "Mama sama Papa kenapa nggak datang?" tanggap Abbas. "Maaf, Bas. Hari ini kami ada urusan mendesak, ini baru saja pulang ke rumah." "Aku dan Papa sudah lapar," ujar Tania. "Iya, Mam. Aku akan segera ke dapur untuk memasak," kata Abbas, yang langsung paham dengan kode sang mertua. Dia segera pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Tak peduli dengan seberapa lelahnya dirinya hari itu. Abbas memang seringkali disuruh-suruh oleh mertuanya sendiri. Mengingat, dia hanya bekerja sebagai tukang cukur. Abbas kebetulan sudah memiliki barbershop sendiri. Sebenarnya, Abbas sudah berusaha mencari pekerjaan ke berbagai perusahaan, dengan bermodalkan ijazah paket C, tetapi sayangnya tidak ada yang berhasil. Mungkin salah satu alasannya, karena nilai di ijazahnya sangatlah rendah. Jadi Abbas tak punya pilihan lain selain membuka usaha. Dia belajar mencukur, dengan cara otodidak melalui YouTube. Awalnya barbershop milik Abbas selalu ramai. Namun lama-kelamaan semakin sepi, karena banyaknya pesaing yang bermunculan. Apalagi, pesaingnya mempunyai barbershop yang lebih besar, dengan kenyamanan dan pelayanan terbaik. Sekarang Abbas sibuk memasak. Malam itu dia memutuskan untuk menggoreng ayam dan menumis kangkung. Abbas juga melengkapi makan malam keluarganya, dengan gorengan tempe dan tahu. Semuanya Abbas lakukan sendiri. Abbas mungkin tidak pandai jika berurusan dengan akademik. Akan tetapi, setidaknya dia memiliki tangan emas yang ahli melakukan apapun. Selain bisa mencukur, dirinya juga pandai memasak. Mungkin itu terjadi, karena Abbas sudah terlalu sering melakukannya. Ketika masakan telah jadi, Abbas segera menyajikan makanan ke meja. Dia, Tania, dan Roni lantas makan malam bersama. "Aku lupa memanggil Dennis," cetus Abbas, sembari mencoba beranjak dari kursi. "Dia tadi sudah makan kok. Aku tadi membuatkannya mie instan 2 bungkus. Makannya pas kenyang, langsung ngorok aja tuh," imbuh Tania. Abbas otomatis kembali duduk, dia akan mempercayai perkataan mertuanya. Usai makan, Abbas pergi ke kamar. Dia duduk di tepi ranjang, dan menonton tutorial mencukur di YouTube. Jujur saja, Abbas selalu mengasah keahliannya dengan mempelajari teknik baru di internet. Karena merasa lelah, Abbas merebahkan diri ke ranjang. Sampai akhirnya dia tertidur. Wajah nenek langsung menyambut dengan senyuman. Abbas melihat dirinya dan nenek duduk saling berhadapan di teras. "Nenek?" panggil Abbas terpelongo. "Bas, apa kau sudah memeriksa lemariku?" tanya neneknya Abbas. "Iya. Sudah, Nek. Aku menemukan kotak berisi resep obat tradisional milikmu," kata Abbas. "Tapi kenapa kau tidak mengambilnya?" tanggap nenek. "Nek, aku tidak tahu bagaimana cara menggunakannya," ungkap Abbas.
Bas, apa kau ingat nasihat yang selalu aku berikan padamu? Tentu saja, Nek. Selalu hidup bersyukur dan menghargai apa yang kita miliki. Karena di luar sana, pasti ada orang yang lebih susah dari kita. Senyuman lembut mengembang di wajah keriput nenek. Ia kemudian meraih kedua tangan Abbas. Benar. Maka dari itu, aku ingin mewariskan keahlian memijatku padamu, ucap nenek. Apa? Abbas kaget, karena dia tidak pernah berniat, ingin diwarisi keahlian memijat yang dimiliki sang nenek. Tapi, Nek, aku. Ucapan Abbas terjeda, tatkala dirinya melihat tangan neneknya bersinar. Mata Abbas terbelalak hebat. Apalagi saat melihat sinar itu mulai beralih masuk ke tangannya. Lama-kelamaan sinar itu semakin menyilaukan. Sampai akhirnya mata Abbas refleks terpejam. Dalam sekejap dia terbangun dari tidurnya. Abbas menarik nafasnya dalam-dalam. Ia langsung memperhatikan kedua tangannya secara bergantian. Namun kedua tangannya tampak normal seperti biasa. Mimpi yang aneh, gumam Abbas. Bertepatan dengan itu, Tari datang. Perempuan tersebut terlihat kelelahan. Ia juga terus menekan-nekan punggung dengan satu tangan. Kau sudah pulang, sambut Abbas sembari mendekati Tari. Bukankah sudah jelas? Nih. Letakkan di lemari nomor 5. Tari justru menyodorkan tasnya pada Abbas. Iya. Abbas yang tadinya sumringah, langsung merubah raut wajah menjadi datar. Lalu segera meletakkan tas Tari ke dalam lemari koleksinya. Tari kebetulan bekerja di perusahaan ayahnya, dia memegang posisi wakil direktur di sana. Jadi wajar kalau misalnya Tari selalu sibuk. Karena pekerjaan itu pula, Tari selalu merasa hebat dibanding Abbas. Dia menganggap suaminya tak berguna. Karena itulah, sekarang perlakuan Tari pada Abbas jadi berubah drastis. Mereka bahkan tidak pernah bercinta lagi, selama beberapa tahun belakangan. Itu semua terjadi begitu saja, karena Tari jarang ada di rumah. Kau pasti kecapean, Abbas kembali mendekati Tari. Ya iyalah. Pundakku pegal banget, keluh Tari. Dia sudah melepas kemejanya. Hingga tampilannya sekarang tampak hanya mengenakan tank top putih. Tari lanjut menekan-nekan pundaknya. Kau mau aku memijatkanmu? Tawar Abbas. Tari menatap Abbas, pijatanmu nggak enak. Tolaknya kecut. Apa salahnya coba? Paling nggak pegalmu berkurang kan? Balas Abbas terenyum. Ya sudah deh kalau begitu, sahut Tari. Meskipun begitu, wajahnya masih cemberut. Sekarang Tari hampir tidak pernah lagi tersenyum pada suaminya sendiri. Berbeda dengan Abbas. Dia selalu tersenyum, dan sabar dalam menghadapi sang istri. Tak peduli seberapa besar berubahnya sikap Tari terhadapnya. Duduklah, pinta Abbas. Tari lalu duduk ke tepi ranjang, dia duduk membelakangi Abbas. Selanjutnya, barulah Abbas berikan pijatan ke pundak perempuan tersebut. Dengan pelan, tangan Abbas memijat pundak Tari. Di mana yang pegal? Di sini? Tanya Abbas. Sedikit ke kanan, tanggap Tari. Di sini? Abbas memastikan. Ya. Di situ. Ah. Enaknya. Tari sangat menikmati pijatan sang suami. Baguslah kalau kau suka, ungkap Abbas. Pijatanmu ternyata enak sekali. Padahal sebelumnya nggak begini, komentar Tari. Benarkah? Syukurlah kalau begitu. Apa kau mau pijat punggung sekalian? Tawar Abbas. Dia sebenarnya sedang modus. Karena jujur saja, Abbas sudah sangat lama tidak bercinta dengan Tari, dan dia merindukan itu. Boleh deh. Tari setuju. Kalau begitu lepas semua tank top dan kacamatamu, suruh Abbas. Lepas baju? Tari berpikir sejenak. Tak lama, dia melepas tank top dan kacamatanya. Abbas membulatkan mata. Dia sama sekali tak menduga, Tari akan melepas seluruh pakaiannya. Sungguh, Abbas sangat merindukan tubuh indah sang istri. Aku akan mengambil hand body biar pijatnya mudah, ujar Abbas bersemangat. Tari segera tengkurap keranjang, ia membiarkan Abbas memijat punggungnya.
Jangan duduk di badanku. Larang Tari. Iya, sahut Abbas sembari terus memberikan pijatan. Apa yang sudah kau lakukan? Pijatanmu sekarang terasa enak sekali, ungkap Tari. Apa kau mau dipijat kakinya sekalian? Mendengar Tari menikmati pijatannya, Abbas semakin antusias. Boleh juga, tanggap Tari. Kalau begitu aku akan melepas rokmu, ujar Abbas seraya melepasnya. Kini Tari hanya mengenakan dalaman. Abbas mulai berpindah memijat kaki. Dia semakin terbakar gairah saat melihat keadaan istrinya begitu. Dia sesekali keintih Tari saat memijat kaki atasnya. Tubuh Tari refleks berjengit. Pertanda kalau dia bereaksi akan pijatan Abbas. Abbas kini mulai lebih lama keintih Tari. Tari mulai bergumam nikmat, ia juga menggigit bibir bawahnya. Gimana? Enak ya? Tanya Abbas sembari menyeringai puas. Enak banget, Bas. Teruskan saja, jawab Tari. Perlahan dia mulai mendesah. Abbas sampai kesenangan. Dia bahkan melempar bajunya ke sembarang tempat. Setelah itu, dirinya mengungkung Tari dari belakang, sambil terus memberikan pijatannya. Ah, lenguh Tari, saat dia mulai mengalami kebanjiran di bawah sana. Apa kau mau aku melanjutkan ke menu utama? Desis Abbas di telinga Tari. Ya. Lakukan itu, kumohon. Tari tak bisa menolak, karena pijatan Abbas telah sepenuhnya membuat dia keranjingan. Abbas sebenarnya cukup heran, karena kali ini Tari bersedia menerimanya. Padahal sebelumnya istrinya itu selalu menolak. Bahkan ketika Abbas mencoba sekedar untuk menciumnya. Buru-buru Abbas melepas semua yang menghalangi Tari dan dirinya. Selanjutnya, dia melakukan ke menu utama. Malam itu Abbas berhasil menikmati makan malam lagi dengan Tari, setelah beberapa tahun tidak melakukannya. Dan semua itu terjadi karena pijatannya. Pagi telah tiba. Abbas perlahan membuka mata, dia langsung mencari keberadaan istrinya. Akan tetapi, Tari sudah tidak ada di ranjang lagi bersamanya. Mungkin dia di kamar mandi. Duga Abbas, sembari beranjak dari ranjang. Dia tampak hanya mengenakan celana pendek. Abbas buka pintu kamar mandi. Namun dia tak bisa membukanya karena pintunya dikunci. Sayang, apa kau di dalam? Tanya Abbas. Tak ada jawaban apapun dari dalam. Alhasil, Abbas memutuskan untuk menunggu. Sambil mengenakan bajunya terlebih dahulu. Tak lama kemudian, Tari keluar dari kamar mandi. Abbas langsung menyambut dengan senyuman lebar. Namun Tari terlihat cemberut, dia bahkan tidak sekalipun menatap Abbas. Apa kau menikmati yang terjadi tadi malam? Tanya Abbas. Dia mengikuti Tari masuk ke dalam walk-in closet. Apa kau mau melakukannya lagi? Lanjut Abbas percaya diri. Tari mendengus kasar, dia berbalik menghadap Abbas. Menunjukkan raut wajahnya yang tampak kesal. Dengar. Kau pasti sengajakan tadi malam melakukan itu, agar kau bisa menikmatiku? Timpal Tari kecut. Apa maksudmu? Kenapa kau marah? Lagi pula, tidak ada salahnya kita melakukan itu. Kita kan suami istri, sahut Abbas. Aku tahu. Tapi aku tidak mau melakukannya lagi denganmu. Aku tidak mau hamil lagi. Kalau kejadian tadi malah membuatku hamil, maka aku pastikan akan menggugurkannya. Geram Tari. Abbas tentu kesal mendengar ucapan Tari itu. Apalagi akhir-akhir ini, dia sudah banyak bersabar menghadapi sang istri. Tega sekali kau berucap begitu. Aku ini suamimu. Abbas menunjuk dadanya, bicara dengan penuh ketegasan. Kau memang suamiku. Suami yang gak berguna sama sekali. Bukannya takut, Tari justru membentak Abbas. Abbas tercengang dibuatnya. Aku tidak tahu, sejak kapan kau suka bicara kasar padaku. Tapi kali ini kau sudah sangat keterlaluan. Sahut Abbas kuciwa. Memangnya kenapa? Mau bercerai? Ayo kita lakukan. Tantang Tari berapi-api. Abbas dibuat semakin terperangah, kali ini dia tak bisa berkata-kata lagi. Kenapa? Takut?
Kau pasti takut akan jatuh miskin kalau nggak sama aku kan? Tukas Tari dengan sombongnya. Tari, geram Abbas. Tari tak peduli. Dia terlihat sudah mengenakan pakaian kerja, dan duduk di depan cermin untuk memakai make up. Pergilah kalau tidak mau perdebatan ini berlanjut. Buatkan aku sandwich sana. Suruh Tari dengan angkuhnya. Buat saja sendiri. Abbas beranjak pergi dari kamar. Jujur saja, itu bukan pertama kalinya Tari membahas soal perceraian. Sebelumnya, dia sudah cukup sering membahasnya dengan Abbas. Akan tetapi, pertahanan Abbas tidak pernah runtuh. Dia rela mempertahankan rumah tangganya yang retak, demi anak sematawayang. Bahkan, sekarang pun Abbas masih mencoba sabar. Kini tujuan Abbas hanyalah ingin menemui Dennis. Namun saat membuka pintu kamar, Abbas sudah melihat Dennis ada di depan. Ayah! Ayo kita sarapan, ajak Dennis. Abbas berusaha menyembunyikan segala kekesalannya dengan baik. Dia segera merekahkan senyuman untuk sang anak. Abbas dan Dennis sarapan lebih dulu dibanding yang lain. Selepas sarapan, mereka langsung beranjak pergi dari rumah. Saat itulah Tari dan kedua orang tuanya sarapan bersama. Mereka membahas perihal Abbas dengan serius. Tadi sepertinya aku mendengar pertengkaran, celetuk Roni. Sama seperti Tania, dia juga tak pernah suka dengan kehadiran Abbas sebagai menantu. Iya, kami bertengkar. Tapi lagi-lagi tidak menghasilkan apapun. Abbas selalu bisa menahan amarahnya, ungkap Tari. Kalau begitu, kau harus melakukan rencana pamungkas. Lagian kau menyukai Ferry kan? Apa kalian sudah melakukannya? Tukas Tania. Tentu saja sudah. Berkali-kali malah, sahut Tari. Dia dan kedua orang tuanya, dengan santainya membicarakan perselingkuhan dirinya. Tania dan Roni bahkan menormalisasikan perselingkuhan Tari. Bahkan, merekalah yang menyuruh Tari berselingkuh dari Abbas. Parahnya, selingkuhan Tari adalah pilihan Tania sendiri. Jangan lupa pakai pengaman, nanti jebol lagi. Tukas Roni mengingatkan. Ya iyalah, Ferry nggak tolol kayak Abbas. Dia sangat cerdas sepertiku, sahut Tari. Dia mendengus kesal, karena teringat kejadian tadi malam. Tapi ada satu masalah, lanjutnya. Apa? Tania dan Roni bertanya secara bersamaan. Tadi malam aku dan Abbas melakukannya. Sialnya kami melakukannya tanpa pengaman, ucap Tari. Apa? Bersambung.